Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas review buku ke-7 Teori Sosiologi Klasik. Saya atas nama Fredrik Lopo dengan NIM 20030300083, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kita masuk pada inti pembahasannya, yaitu bagian pertama, sosiologi, sifatnya, dan program. Definisi sosiologi. Sosiologi individu, ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu yang bersatu, tetap saja ia mencakup banyak pertanyaan, dan akibatnya multiplisitas ilmu individu. Oleh karena itu, mari kita kaji ilmu-ilmu yang korpusnya adalah sosiologi. Kamte membedakan dua bagian, statistika sosial dan dinamika sosial. Statistika mempelajari masyarakat dengan menganggap tetap pada titik tertentu dalam perkembangannya. Itu mencari hukuman keseimbangan mereka. Setiap saat individu dan kelompok yang membentuk mereka bergabung satu sama lain melalui ikatan dari jenis tertentu yang menjamin kohesi sosial, dan berbagai wilayah dari satu peradaban memelihara hubungan yang pasti satu sama lain. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu definisi perburuhan, kejahatan, dan hukuman. Pembagian ketenaga kerjaan dalam masyarakat. Meskipun pembagian kerja bukanlah hal baru pada akhir abad ke-18 masyarakat mulai menyadar prinsip yang hingga saat itu mereka telah menjadi subjek hampir tanpa disadari. Yang pasti bahkan dari zaman kuno beberapa pemikir mengakui pentingnya, tetapi Adam Smith adalah orang pertama yang mencoba teori itu. Dialah yang menemukan istilah yang kemudian dipinjamkan ilmu sosial ke biologi. Fenomena ini begitu meluas hari ini sehingga segera terlihat oleh semua orang. Kita tidak lagi dapat memiliki ilusi tentang arah industri modern. Cenderung demikian mengembangkan mesin yang lebih kuat, konsentrasi kekuatan dan modal yang besar, dan karenanya pembagian kerja yang ekstrim. Adam Smith dan Stuart Mill masih berharap bahwa pertanian setidaknya akan menjadi pengacuan dari aturan tersebut, dan mereka melihatnya sebagai perlindungan berakhir dari kepemilikan skala kecil. Kita masuk pada bagian yang ketiga, metode sosiologis. Aturan pengamat fakta sosial. Aturan pertama dan fundamental adalah mempertimbangkan fakta sosial sebagai benda. Pada saat fenomena Orde Baru menjadi objek ilmu, mereka sudah terwakili dalam pikiran, tidak hanya melalui gambaran tertentu, tetapi juga oleh semacam konsep yang membentuk secara kasar. Sebelum dasar-dasar fisika dan kimia pertama diketahui, manusia sudah memiliki pemahaman tentang fenomena fisika dan kimia yang melampaui persepsi murni. Gagasan seperti itu misalnya dapat ditemukan bercampur dengan semua agama. Ini karena gagasan seperti itu gagasan seperti itu refleksi datang sebelum sains yang menggunakannya secara lebih metodis. Manusia tidak dapat hidup di antara benda-benda tanpa mengembangkan gagasan tentangnya, yang menurutnya ia mengatur perilakunya. Tapi karena gagasan ini lebih dekat dengan kita dan menurutnya ia mengatur perilakunya, tapi karena gagasan ini lebih dalam genggaman kita daripada realitas yang sesuai dengannya, kita secara alami cenderung menggantikannya dengan realitas dan bahkan menjadikannya subjek spekulasi kita. Kita masuk pada bagian keempat, bunuh diri. Metode sosiologis yang kita praktikkan seluruhnya didasarkan pada prinsip
fundamental bahwa fakta sosial harus dipelajari sebagai sesuatu, yaitu sebagai realitas di luar individu. Tidak ada ajaran yang lebih ditantang, tetapi tidak ada yang lebih mendasar. Agar sosiologi menjadi mungkin, pertama-tama ia harus memiliki objek dan eksklusif untuk sosiologi. Ia harus menyadari realitas yang bukan milik ilmu lain. Tetapi jika tidak ada yang nyata di luar kesadaran individu, maka sosiologi harus menghilang karena kurangnya subjeknya sendiri. Objek satu-satunya yang dapat diterapkan pengamatan ini adalah keadaan mental individu, karena tidak ada yang lain, namun ia adalah bidangnya psikologi. Faktanya, dari sudut pandang ini, segala sesuatu yang penting, misalnya mengenai pernikahan, keluarga, atau agama, terdiri dari kebutuhan individu yang hanya direspon oleh lembaga-lembaga ini. Cinta paternal, cinta berbakti, hasrat seksual, apa yang dulu ada, disebut naluri agama, dan lain-lain. Institusi itu sendiri dengan bentuk historisnya yang beragam dan kompleks menjadi dapat diabaikan dan tidak begitu penting. Kita masuk pada bagian yang kelima, politik. Etika profesional. Jika kita mencoba untuk melihat hubungan yang seharusnya antara karyawan dengan pimpinannya, pekerja dan manajer, produser, saingan dengan satu sama lain, dengan publik, rumus yang samar, dan kita harus mendapatkan beberapa generalisasi yang kabur tentang loyalitas dan pengabdian yang dimiliki oleh staf dan pekerja kepada mereka yang mempekerjakan mereka. Beberapa frase tentang moderasi yang harus digunakan majikan dalam dominasi ekonominya. Beberapa celaan untuk persaingan yang terlalu terang-terangan tidak adil, hanya itu yang ada dalam kesadaran moral dan berbagai profesi yang sedang kita diskusikan. Mereka tidak memiliki sanksi selain yang dimiliki opini publik yang tersebar, dan karena opini tersebut tidak dijaga dengan seringnya oleh kontak yang sering antar individu, dan karena itu tidak dapat melakukan kontrol yang cukup atas tindakan individu. Hal itu kurang baik dalam stabilitas dan otoritas. Hasilnya adalah etika profesional sangat membebani kesadaran dan direduksi menjadi sesuatu yang sangat kecil sehingga mungkin juga tidak. Dengan demikian, terdapat berbagai macam kegiatan kolektif di luar lingkup moral dan hampir seluruh dihapus dari efek moderasi kewajiban. Selama 2 abad kehidupan ekonomi telah berkembang pesat, dan yang pernah mereka ketahui sebelumnya dari fungsi sekunder dibenci dan dibiarkan ke kelas inferior. Ia diturunkan ke salah satu peringkat pertama. Kami melihat fungsi militer, pemerintah, dan agama semakin mundur dalam menghadapinya. Fungsi ilmiah sendiri berada dalam posisi untuk debatkan landasannya, dan bahkan sains hampir tidak memiliki prestis di mata saat ini, kecuali sejauh ia dapat melayani apa yang berguna secara material, yaitu berfungsi untuk yang paling banyak. Bagian dari profesi bisnis. Telah ada pembicaraan, dan bukan tanpa alasan, masyarakat menjadi, terutama industri, suatu bentuk aktivitas yang menjanjikan untuk menempati tempat seperti itu dalam masyarakat secara keseluruhan tidak dapat dikecualikan dari semua regulasi moral yang tepat, tanpa keadaan anarki yang terjadi. Gaya yang dilepaskan tidak dapat memiliki panduan untuk perkembangan normal mereka, karena tidak ada yang menunjukkan di mana penghentian harus dilakukan. Dari sudut pandang lain, karakter amoral kehidupan ekonomi ini merupakan bahaya publik. Fungsi tatanan ini sekarang menyerap energi dari sebagian besar bangsa.
kehidupan sejumlah individu dilalui dalam industri dan komersial. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai review buku ke-7 Teori Sosiologi Klasik. Kiranya apa yang saya presentasikan melalui video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.